pakai aja HP-nya. Jangan main terus. Ayo belajar, besok ada UAS. Iya, Oma. Aduh, teman-teman, males belajar nih. Lagiannya kalau ulangan kan sekarang online, bisa sambil taruh buku di depan. Iya, aku tahu sih itu dosa. Tuhan Yesus nggak suka kita jadi anak yang curang. Ya udahlah, temenin Keling belajar yuk. Bosen, main aja ah. Welcome to Mobile Legends. Keling, main HP lagi ya? Awas ya kalau nilainya jelek. Kan ketahuan kan ya Oma, cuma lihat bentar kok. Ini belajar lagi. Duh, bosen. Lucu videonya. Oh iya, Keling lagi suka masak-masak. Lah channelnya Wilkos Oh gitu, cara bikin telur natar. Lalu kita aduk, terus kita tambahin Nah, bener kan Keling? Kerjanya nonton YouTube melulu nih. Ada. Ini gimana belajarnya Keling? Keling udah belajar kok Oma. Kan nonton melulu tadi. Udah belajar Oma. Benar bisa. Udah bisa Oma. Bener lo ya, harus fokus nih. Nah, kalau benar sudah selesai, ayo denger Oma mau cerita tentang orang Majus yang juga fokus mencari Tuhan. Wow. Oke? Oke Oma. Ayo kita denger cerita Oma. Yeay. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum dengar cerita ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh merayakan Natal. Dan kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan berkati. Amin. Anak-anak, kita hafal terlebih dahulu Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah anak-anak, muka kita akan berseri-seri ketika kita menunjukkan perhatian kita kepada Tuhan, karena di sanalah ada kemenangan, ada keberhasilan, dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi kita akan menjadi malu dan tersipu-sipu. Artinya kita akan menemui kegagalan. Karena mungkin kita melakukan kecurangan, rencana yang jahat, maka kita akan menjadi malu. Tapi dengan terus mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan ditolong untuk hidup di dalam Tuhan. Nah anak-anak, suatu kali seorang raja, Herodes, yang menguasai Yerusalem Bethlehem, dia tiba-tiba dikejutkan dengan seorang prajurit yang datang kepadanya. Katakan, "Tuanku Raja, hari ini kedatangan tamu yang lain daripada yang lain. Kayaknya dari negeri mana itu? Berbeda sekali." "Oh ya? Ya udah panggil, suruh dia masuk kemari." Nah anak-anak, dan betul orang-orang ini disuruh masuk. Dan ketika masuk mereka katakan, "Selamat Raja Yudea, Raja orang Yahudi, panjang umur. Kalian dari mana?" "Kami ini dari timur." Dari timur, daerah timur itu kira-kira di Babel tempatnya. "Kami jauh-jauh datang ke sini. Untuk apa? Bukannya di sini lahir seorang raja bangsa Yahudi?" "Lahir bayi lah, nggak ada di sini, nggak ada yang lahir." "Loh, kami itu melihat bintangnya
bintang itu begitu bersinar, begitu terang ada di negeri kami. Dan bintang itu kami pelajari. Kami benar-benar mempelajari perbintangan itu. Dan bintang itu mengatakan bahwa di wilayah Israel ada seorang anak raja lahir. Dan kami memutuskan untuk datang dan menyembahnya. Oh, tapi nggak ada. Nah, bintang itu Tuanku Raja menuntun kami sampai di tempat ini. Oh ya? Oh, jadi kalau begitu kalian kalau jalan, ya kami kalau jalan setiap malam baru kami jalan. Karena kalau siang nggak tahan dengan panasnya padang gurun. Kadang-kadang terjadi badai padang gurun. Maka kami lebih baik beristirahat. Ketika malam, bintang yang kami lihat di negeri kami terus menuntun kami, menuntun perjalanan kami sampai di negeri ini. Oh, ya memang saya berkuasa di wilayah ini. Tapi masalahnya tidak ada yang lahir seorang anak raja. Istri-istriku tidak ada yang melahirkan. Tapi coba ya, saya akan panggil ahli-ahli Taurat yang memperdalam kitabnya orang Yahudi. Pasti mereka tahu. Ya. Nah, maka dipanggillah anak-anak ahli-ahli Taurat dan katanya hari ini ada yang lahir. Coba lihat di bukumu, lihat di kitabmu. Dan mulailah anak-anak, para imam ini, para ahli Taurat ini mulai mempelajari. Dan ternyata betul anak-anak ketemu. Yaitu seorang bayi yang lahir di kota Bethlehem. Dan maka segeralah mereka memberitahukan kepada Raja Herodes, betul ada seorang bayi raja lahir di kota Bethlehem. Oh ya, nah baik. Saya akan sampaikan kepada tamu-tamu saya. Nah anak-anak, maka dipanggillah orang-orang Majus yang dari timur ini. Dan dikatakan, hei kalian datang sini tidak salah. Karena memang di kota Bethlehem lahir bayi itu. Ya. Dan jangan lupa ya, nanti kalian kalau sudah sampai di sana, segeralah kembali kemari. Ya. Dan beritahu kepada saya tempatnya di mana, karena saya mau menyembah dia juga. Ya, nah, pertanyaannya adalah, benarkah Raja Herodes mau menyembah bayi yang lahir itu? Tidak ya, Raja Herodes mempunyai hati iri. Dia tidak suka kalau ada saingannya yang akan menjadi raja. Wah, dia tidak suka. Nah, maka mulailah orang-orang Majus ini meninggalkan istana Herodes dan mereka terus berjalan mengikuti bintang itu. Dan sebetulnya anak-anak, Yerusalem, Bethlehem tidak terlalu jauh. Dan memang tidak lama kemudian mereka sampai di kota Bethlehem itu. Dan ternyata bintang itu terus menuntun mereka sampai di atas rumah yang sangat-sangat sederhana. Bukan di kandang anak-anak. Ya, Tuhan Yesus sudah tidak lahir lagi di kandang. Tapi sudah besar. Tapi hidup di rumah yang sangat sederhana. Bagaimana dengan orang-orang Majus? Menjadi kecewa? Ya, rumahnya kayak begitu. Katanya anak raja. Lah, kita mau memberikan persembahan, wah udah, atau kita nggak jadi saja. Tidak ya, mereka tetap mempunyai fokusnya adalah menyembah sang raja yang lahir itu. Fokusnya adalah untuk menyembah raja. Maka mereka tidak kecewa, mereka tidak menjadi ragu. Dan mereka masuk rumah itu dan memberikan persembahan. Apa persembahannya? Betul, emas, kemenyan, dan mur. Nah anak-anak, maka karena sudah malam, menginaplah para orang Majus ini. Dan tiba-tiba malaikat memberitahu kepada mereka bahwa mereka nanti kalau pulang jangan kembali ke jalan semula. Jangan balik ke Herodes. Karena Herodes mempunyai rencana yang jahat terhadap
anak ini. Maka malam itu juga mereka kembali dan mencari jalan lain. Tidak kembali ke Herodes. Nah, anak-anak, mereka kembali ke timur, ke negeri mereka. Bagaimana dengan Yusuf, anak-anak? Yusuf yang tidur juga diberitahu oleh malaikat, segera bawa anak ini pergi karena ada rencana jahat dari Herodes. Dan akhirnya mereka segera pergi meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke Mesir menyelamatkan anak ini. Nah, anak-anak, kita melihat ada dua tokoh besar. Para orang Majus yang hatinya tertuju kepada Tuhan, dan Herodes yang hatinya tertuju pada dirinya sendiri. Orang Majus hatinya tertuju kepada Tuhan, ada sukacita. Dan dia mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi anak-anak, tidak sama dengan Herodes yang hatinya tertuju pada diri sendiri. Maka dia akan tersipu malu. Karena ketika dia menjalankan rencana jahat, bayi Yesus itu sudah tidak ada di Bethlehem. Dia akan malu dan tersipu. Kita bisa melakukannya anak-anak dengan hati tertuju pada Tuhan. Ketika kita belajarlah untuk Tuhan. Ketika kita melihat teman kita yang susahan, kita tolong, kita menolong bagi Tuhan. Kita menolong, membantu orang tua, kita membantu bagi Tuhan. Bersahabat bagi Tuhan. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu di Natal ini, hati kami terus terarah kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kami boleh berseri-seri, karena kami menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Selamat Natal.